Shalom, perkenalkan nama saya Aprilia Rampuradha Mijuk dengan NIM 2024720043. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memempuh tugas akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Berikut di sini saya akan menjelaskan materi tentang topik yang berorientasi pada masalah sosial. Yang pertama itu pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial, serta menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bersama dan memerlukan penyelesaian kolektif. Yang berikut itu ciri-ciri masalah sosial. 1. Disarankan oleh sejumlah besar masyarakat. 2. Bertentangan dengan nilai dan norma sosial. Ketiga, menimbulkan kerugian atau gangguan sosial. 4. Memerlukan penanganan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. 5. Bersifat dinamis, berubah-ubah seiring waktu dan kondisi. Jenis-jenis masalah sosial. Contoh: 1. Ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan. 2. Kesehatan, gizi buruk, stunting, pandemi. 3. Lingkungan, sampah, pencemaran, banjir. 4. Pendidikan, putus sekolah, buta huruf. Yang kelima, kenakalan remaja, tawuran, narkoba, seks bebas. Yang keempat itu keluarga, KDRT atau cerai. 7. Kriminalisasi, pencurian, perampok, dan korupsi. Masalah sosial. Masalah sosial terjadi karena berbagai faktor seperti: 1. Faktor ekonomi, pengangguran, kemiskinan, inflasi. 2. Faktor budaya, perubahan nilai, lunturnya adat. 3. Faktor biologis, penyakit menular, kurang gizi. 4. Faktor psikologis, stres, gangguan jiwa. 5. Faktor teknologi, penyalahgunaan media sosial atau hoax. 6. Faktor lingkungan, urbanisasi. Dampak masalah sosial. Yang pertama itu sosial, dampaknya konflik, ketimpangan. Yang kedua itu ekonomi, dampaknya menurunnya produktivitas, meningkatnya beban negara. Yang ketiga itu budaya, dampaknya lunturnya nilai gotong royong. Yang keempat itu lingkungan, dampaknya kerusakan alam, bencana. Yang kelima psikologis, dampaknya itu stres, kecemasan, keputusasaan. Contoh kasus masalah sosial. Kasus pengangguran. Banyak masyarakat usia produktif tidak bekerja, penyebab kurangnya lapangan kerja, pendidikan rendah. Dampak kemiskinan, kriminalisasi, stres. Solusinya itu pelatihan keterampilan UMKM, pendidikan vokal. Solusi dan penanggulangan masalah sosial. Yang pertama itu individu. Solusinya menjaga etika, ikut kegiatan sosial. Yang kedua keluarga. Solusinya itu pendidikan karakter sejak dini. Berikut itu sekolah. Solusinya edukasi sosial, kegiatan literasi dan aksi sosial. Yang berikut itu pendidikan adalah kunci utama untuk menumbuhkan kesadaran sosial, membentuk karakter dan moral, mengembangkan kritis dan empati, menjadi agen perubahan sosial. Teori-teori sosial dalam masalah sosial. Untuk memahami masalah sosial secara lebih ilmiah, kita bisa melihatnya melalui berbagai teori dalam sosiologi. Yang pertama, teori fungsionalisme. Masalah sosial terjadi karena adanya ketidakseimbangan
fungsi sosial dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan muncul karena ketidakseimbangan dalam distribusi pendidikan dan kesempatan bekerja. Yang kedua itu teori konflik. Masalah sosial timbul dari pertentangan antara kelompok dalam memperebutkan sumber daya. Contohnya itu ketimpangan ekonomi, konflik buruh dan pengusaha. Yang ketiga itu teori integrasi. Jadi kesimpulannya, masalah sosial adalah tantangan nyata yang harus dihadapi bersama dengan kesadaran pendidikan dan aksi nyata. Kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan beradab. Jadi, bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.